seorang hamba yang tidak terlalu banyak belajar, tidak terlalu banyak punya guru, tetapi dia langsung diberi ilmu oleh Allah, dan itu lazimnya dikenal di dalam pesantren dengan sebutan ilmu ladunni. Apa ilmu ladunni? Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses yang wajar sebagaimana para santri dan para ulama lainnya yang belajar. Dari mana ilmu itu dan kenapa ilmu laduni diberikan oleh Allah kepada sebagian kecil hambanya? Pertama, karena ada keberkahan yang berbentuk doa dari orang-orang tuanya, kesolehan dari orang-orang tuanya. Oleh karena itu jangan Anda pernah merasa saya pedagang, nggak mungkin saya berdoa jadikanlah saya seorang ulama, jadikanlah saya seorang aulia, berdoalah kepada Allah selama itu kebaikan. Jika seandainya Allah tidak berikan itu kepada Anda, Allah pasti akan berikan kepada anak atau cucu Anda. Dan itulah sebagian kenapa tiba-tiba ada satu orang menjadi alim padahal orang tuanya bukan alim, kakeknya bukan alim. Ini salah satu diantaranya berkah daripada doa orang-orang tuanya yang soleh. Dan ketika orang-orang tua yang soleh tapi bukan alim berdoa, lalu kemudian Allah merahmati dengan doanya kakek itu, maka ketahuilah sesungguhnya rahmat Allah akan menyentuh sampai 7 keturunan. Demikian juga laknat Allah. Hati-hatilah kita sebagai orang tua, karena perbuatan kita kadang-kadang ketika itu mengundang laknat Allah dan Allah menjadi melaknat kita, na'udzubillahi min dzalik, maka laknat itu sering kadang-kadang sampai membekas kepada 7 turunan daripada anak-anak kita. Yang kedua, yang menyebabkan orang itu adalah mendapatkan ilmu ladunni adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajari kamu. Cara Allah mengajari sungguh sangat luar biasa sekali. Kadang-kadang jika Allah mau ayyaqula lahu kun fayakun, pernah ada satu orang, dia seorang yang baik tetapi bebel otaknya. Dia menghafal sekarang satu hadis atau satu ayat, besok sudah lupa lagi. Sedih dia, tetapi dia tidak putus asa, karena dia melihat guru-guru dan ulama-ulama, dia berpikir yang menjadikan mereka ulama pinter, yang menjadikan saya orang bodoh yang bebal adalah Allah. Jika seandainya Allah mau, pasti bisa menjadikan saya seperti orang tersebut. Maka dalam bertahan dengan kesolehan dan istiqomahnya, selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dan kemudian menempuh jalur pintas. Apa jalur pintasnya? Jalur pintas akhir zaman ini sering disebutkan oleh guru-guru kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang susah mencari ulama yang soleh, mencari ulama yang mukhlis, susah mencari guru yang betul-betul murabbi, pendidik kepada anaknya, susah mencari sekolah yang betul-betul menginginkan anak-anak menjadi pintar dan soleh dan tidak menginginkan uang masuk ke dalamnya. Kadang-kadang orang kesulitan di sebuah daerah mencari pendidik-pendidik yang mampu menjadikannya soleh dan alim, setidaknya soleh. Tetapi hanya kadang-kadang bagaimana target kompetensi menjadi segala-galanya. 1 tahun harus bisa ini, tahun kedua harus bisa ini, dalam ini harus hafal ini. Anaknya luar biasa dipacu aklia, kecerdasannya, kemampuan berpikirnya, serapan ilmunya, tapi sering tidak diperhatikan bagaimana menjadi soleh hatinya, bagaimana menjadi orang yang takut kepada Allah. Dan hal yang seperti ini jika seandainya terjadi kepada seorang
lalu kemudian dia tidak punya bakat untuk menjadi kesolehan, lalu kita mengajarinya dengan ilmu agama. Di dalam ungkapan lain Al-Imamul Ghazali mengatakan itu ibarat orang yang menjual pedang kepada perampok. Yang ketiga, untuk mendapatkan ilmu ladunni dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man amila bima alima awrasahullahul ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, dia tahu ada salat sunnah qabliyah, dia amalkan. Dia tahu kalau mau tidur dia harus mengikuti sunnah Nabi miring dan wudu, dia amalkan. Dia tahu senyum kepada orang adalah merupakan sedekah, dia amalkan. Semua yang dia tahu dia amalkan dengan ikhlas. Semakin dia mengamalkan, maka semakin mendekatkan dia kepada ilmu ladunni. Sebab Rasulullah SAW sudah memberi kabar kepada kita, barang siapa yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari agama, awrasahullahul ilma ma lam ya'lam, dia akan diberi oleh Allah ilmu yang tidak diketahui sebelumnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu ladunni. Tetapi jangan lupa syaratnya. Syaratnya artinya kalau orang tua kita sudah wafat, kita yang berdoa. Yang kedua, jagalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa kepada Allah? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Yang namanya takwa itu bukan baju koko. Yang namanya takwa itu bukan tasbih dipegang. Walaupun itu mungkin menjadi salah satu tanda takwa. Tetapi tanda takwa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan didefinisikan oleh Nabi Muhammad adalah jika engkau mampu berusaha dan berjuang mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu yang berbentuk wajib maupun yang berbentuk sunnah. Lalu di saat yang bersamaan kamu tinggalkan apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin baik kamu mengerjakan itu, berarti kamu akan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bentuknya takwa? Bentuknya takwa itu ada di luar dan ada di dalam. Ada zahir dan ada batin. Yang batin di mana tempatnya? Rasulullah pernah satu kali mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Takwa itu bukan kamu pucat, nunduk, pura-pura nangis, bukan. Takwa itu di sini. Kalau sudah takwanya ada di sini, maka dia akan menjadi cahaya yang menyinari dohirnya. Matanya akan baik, telinganya mendengar yang baik, tangannya akan melakukan yang baik, kakinya akan melangkah ke yang baik, mulutnya tidak akan berbicara kecuali yang baik. Itu tandanya takwa ada di dalam hati seseorang. Kemudian selanjutnya adalah mengamalkan apa yang kita ketahui. Mengamalkan, maka insya Allah dengan hal-hal seperti itu kita akan mendapatkan ilmu ladunni dari Allah Subhanahu wa ta'ala.